Mau makan nasi Padang tapi nggak mau ribet? Ya kebab isi nasi Padang solusinya. Ke iya ke. Mau makan nasi Padang tapi nggak mau ribet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya, bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Ya, sudah hadir di studio kita panggilannya Uni. Wah, Uni ini tampak ceria sekali ya. Ya, Uni hari ini membawa produk UMKM yang bernama Ko Iyoko. Iya. Melihat bahasanya ya, ini seperti bahasa-bahasa Jepang, tapi kok rendang, ya kan? Ini semacam makanan saji. Nah, kita coba cari tahu langsung sama Uni Yetri. Iya. Let's go. Hey. Apa kabar Uni? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Iya, sehat dulu guys, kantong nanti. Yang penting sehat dulu. Iya. Iya. Uni, aktivitas sehari-hari ini apa nih? Uni sebetulnya seorang akademisi. Uni tenaga pengajar di UIN Raden Intan Lampung. UIN Raden Iya, Intan Lampung. khususnya di saat ini sedang dipercaya untuk memegang prodi MPI S2 di Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung. Wah, iya. Itu biasa ngajar apa tuh? Antara lain yang Uni sampaikan itu dalam jadwal kuliah itu analisis dan evaluasi kebijakan, kemudian manajemen SDM dan lain-lain. Kadang metodologi penelitian juga Iya. disampaikan. Untuk keadaan pandemi hari ini apa nih kendala kita? Apa masih ngajar atau lewat daring? Ngajar masih dan masih online ya, masih Online ya, online, masih. tapi rencana sesuai edaran Pak Rektor mulai awal bulan depan kalau memang tidak ada lagi merebak kembali pandemi ini, kita sudah mulai secara bertahap melaksanakan pembelajaran secara offline. Offline, ya. Ya. Nah, dosen nih. Wah, untuk segi ekonomi kayaknya udah kelar deh. Nggak perlu, Cukup lah ya, cukup lah ya. cukup. Udah termasuk ya, nggak perlu lagi merintih-rintih kayak kita ini. Enggak juga, ya cukup dalam pengertian ya harus menekan selera Atau juga. mendadak atau bagaimana ini? Apa memang hobi Uni? Tiba-tiba ada Ko Iyoko. Iya. Mulanya sih apa ya, dikatakan dadakan juga mungkin enggak ya, cuma karena momennya momen pandemi, lalu Uni juga punya Hobi masak. hobi masak ya, hobi masak, suka masak untuk keluarga. Kadang-kadang juga di kampus kita suka ada acara apa-apa sama teman-teman di kampus, suka masak bareng. Nah, kemudian bertepatan dengan itu anak Uni yang nomor 2 balik dari UGM. Kebetulan anak selesai ngambil S1 di UGM. Dan ternyata selama di UGM tuh si Ananda ini jualan gitu ya, dia jualan makanan juga, ada bisnis kecil-kecilan. Ternyata. Iya, ternyata ya, darah Padang. Darah Padang juga. Darah Padang ya, di mana-mana ke bawah gitu ya. Nah, sampai selesai dari Jogja balik. Nah, karena biasa sibuk, karena anak-anak ini biasa sibuk, biasa nyari uang sendiri, gue sampai di Lampung kayaknya agak tersiksa batinnya gitu. Oh iya. Artinya gini, aku nih ngapain di Lampung gitu kan. Nah, terus mau ngapain? Kami gak kasih dia balik lagi ke Jogja. Karena kan pandemi juga, ya kan, anak udah selesai, udah deh kamu di Lampung dulu, ntar pelan-pelan mau lanjut S2 atau ngapain gitu. Tapi nampaknya ya jiwa entrepreneur itu udah kebangun memang. Jadi kata dia, "Nggak, aku balik aja." Nah, akhirnya kita diskusi, terus mau ngapain? Barulah cerita, ibu kan punya hobi masak, dan masakan ibu sih menurut aku udah oke gitu kan. Teman-teman ibu juga udah tahu masakan ibu, terus ngapain? Ya udah, kita bisnis kuliner aja. Gitu, Mbak. Oh, itu awalnya ya. Dari sekian produk yang ada, kenapa pilih kuliner rendang ya, Iya. atau makanan ini? Iya. Awalnya Uni sih bukan jualan kuliner, Uni udah usaha pernah Baju, pakaian ya, jilbab telekung. Ya, pasang surut kan namanya, kita jual sambil kerja di kampus, di teman-teman di luar. Nah, kemudian pernah sewa toko jual jamu ya, jamu
jamu itu, tapi karena pandemi kan itu resiko juga cukup berat. Oh iya. Ya kan, jamu itu asumsi Uni orang yang datengin jamu itu pasti dengan keluhan kurang enak badan gitu kan, atau demam atau apa. Akhirnya anak-anak juga udah ibu nggak usah ambil resiko, yuk kita tutup aja gitu. Nah akhirnya diambil keputusan tutup toko. Nah di saat itulah muncul ide ini. Akhirnya memang Uni sering buat rendang, terus ada beberapa teman di kampus juga sudah pernah mencicipi rendang. Misalnya ketika mereka berangkat haji, dioleh-olehin dikit itu biasanya rendang. Nah, komen-komen dari teman-teman tuh, kok rendangnya enak ya gitu. Nah, ya udah kita coba buat rendang. Nah, kemudian anak Uni yang di UGM ini kan juga dari teknologi pangan ya, dari teknologi hasil perikanan UGM. Kemasannya yang Uni pikir awalnya kita jualan itu kayak di rumah makan gitu. Iya, ini kan ini lucu kan. Ternyata anak-anak milenial itu kan pikirnya udah maju banget. Ibu kita jualnya virtual, nggak usah mikirin toko gitu. Oh iya ya, tuh gimana nak biar awet? Kita buat frozen. Nah, lahirlah Minang Frozen Food Ko Iyoko. Tanpa toko guys, tanpa tempat ya. Nah, Uni. Nah ini kan lucu nih, Ko Iyoko itu kan kayak bahasa Jepang, kayak tapi kok ini makanannya Padang. Ini boleh ceritain dong nih, kenapa pakai nama Ko Iyoko? Ko Iyoko ini sebetulnya bahasa asli ya, bahasa asli dari Sumatera Barat, bahasa Minang sebetulnya. Minang, iya. Jadi dan berkaitan langsung juga dengan kuliner, dengan makanan. Jadi Ko Iyoko tuh harus ada intonasi tersendiri. Jadi nggak boleh kalau misalnya mau novel bacanya datar aja nggak ada maknanya. Oh gitu. Jadi ada nadanya ada ya? Ada nadanya. Itu tadi udah bener deh. Ko Iyoko. Oh, Ko Iyoko. Gitu kan. Artinya, nah ini iya nih gitu. Itu menunjukkan bahwa ini makanan memang enak nih gitu. Oh begitu. Artinya kurang lebih seperti itu deh. Oh jadi pas ibaratnya pas makan, nah ini nih, ini bener nih makanannya nih, pas nih. Oh begitu. Oh iya, artinya memang bahasanya memang bahasa suku Padang ya. Suku Padang. Cuman karena banyak o-nya, jadi seperti jadi bahasa Jepang. Iya. Ya lahir aja ide, yuk kita ambil bahasa dari Padang aja, karena memang kita kan khas kulinernya kuliner dari Padang gitu. Oh iya yuk, kayaknya Ko Iyoko tuh kayaknya bagus deh gitu ininya, brandnya kalau kita jadikan brand. Biasanya kalau rumah makan Padang itu ya sederhana, iya kan itu. Kalau ngelihat proses ya, yang namanya makanan siap saji yang berbentuk cepat basi lah kalau ditanya ya, cepat ininya. Ini gimana nih Uni prosesnya? Apakah ada bahan pengawet sehingga ini bisa jadi produk apa namanya frozen? Iya, terima kasih, ini kesempatan juga ya buat Uni menjelaskan ke customer di luar sana bahwa frozen Ko Iyoko ini sama sekali kita tidak pakai pengawet. Dan Uni saat ini juga sedang sudah hampir final ngurus BP POM. Artinya BP POM itu kan cukup sangat ketat menjaga. Itu ya halal ya? Enggak, BP POM itu izin edar. Oh, izin edar. Ya, izin edar. Kemudian halal juga sedang diurus, PRT untuk produk bumbu dan sambal juga sedang diurus. Artinya ketika kita melalui proses BP POM itu nggak bisa sembarangan juga. Mereka punya standar yang cukup ketat untuk menjaga higienisnya, kesehatan dan sebagainya. Nah, artinya ketika mendapatkan makanan terbaik itu kita harus mulai dari memilih bahan baku juga terbaik. Jadi Uni memang pilih daging. Kalau untuk rendang ini Uni pilih daging itu yang betul-betul daging fresh, daging segar, nggak mau daging beku. Karena tekstur daging rendang kalau kita ambil dari daging beku itu pasti beda. Seratnya ya? Seratnya keras ya, kelembutannya beda. Kemudian cita rasanya juga agak beda kalau daging sudah dibekukan itu. Kalau ini betul-betul daging fresh, kemudian bumbu-bumbu juga gitu. Ini memilih bumbu pilihan. Jadi udah beli bawang misalnya itu masih disortir. Beli cabai itu juga masih harus disortir. Karena masuk yang busuk aja satu itu akan pengaruh ke rasa makanan. Pengaruh ke rasa ya. Iya, benar, kalau bawangnya agak busuk-busuk dikit itu udah pasti pengaruh. Pernah di dapur soalnya. Walaupun nggak sehebat Uni. Benar, tanpa bahan pengawet ya? Enggak ada. Jadi ini cara masaknya barangkali. Jadi setelah kita memilih bahan baku yang memang bahan baku pilihan,
fresh. Kemudian kita cara masaknya, Uni masak rendang ini minimal 6 jam. Jadi tergantung berapa kilo Uni sekali masak. Kalau misalnya standarnya 5 kilo sekali masak itu butuh waktu 6 jam. 6 jam. Mm-mm. Oh, kalau lebih kurang itu seperti apa nih? Kalau misalnya terlalu waktunya lebih atau waktunya Iya. kurang? Kalau kurang waktunya berarti kan matangnya agak Kurang terasa, matang. berarti bukan kurang matang, berarti kan apinya besar. Oh. Sehingga warna Oh, gitu, warna bumbu bumbunya itu udah hitam ya. duluan. Iya. Padahal dagingnya belum kering Ah. misalnya. Tapi kalau kita bisa mengatur apinya, tingkat kepanasan apinya, itu dia akan normal. Jadi dia hitam tapi tidak menimbulkan rasa pahit. Oh, Dia gitu. tetap rasanya enak. Kayak Gitu. biar hitam tapi manis guys. Nah, untuk kadaluarsanya nih Uni. Iya. Yang pasti kan karena kalau nggak bahan pengawet kan artinya ada waktu yang sangat ini ya Uni ya. betul, iya. Ini berapa lama kita bisa Kalau simpan nih? rendang itu Uni sudah praktekkan sendiri, itu bisa bertahan 10 sampai 15 hari. Jadi emang tergantung juga suhu kamar kita ya. Jadi ini nggak bisa jauh ya Uni ya? Oh, kan frozen. Mm-mm. Makanya di frozen kan 15 hari lah. 15 Ya, hari ya? 15 hari itu kalau memang suhu kamar kita juga tidak terlalu panas karena emang dia tidak sama sekali. Oh, jadi kalau frozen bisa di lama. frozen itu bisa setengah tahun aja nggak Setengah apa-apa. tahun, iya, Nggak apa-apa iya. kalau frozen. Iya. Ini akan sangat praktis. Praktis dan Misalnya keren loh apa namanya iya. packagingnya Packaging, ya, keren banget. warnanya ya. Warnanya Jadi ada maksud juga ya kita buat kemasannya seperti ini. Merah-merah ini membuat sangat seperti cabai ya. Ya, itu ciri khas warna dari Rendang. Minang ya. Oh, Minang. Oh, Warna iya. merah, kuning, hijau gitu ya. Oke, kenapa dikemas seperti ini? Karena memang segmen kita juga adalah bahwa ini bisa untuk orang traveling, jadi bisa dibawa kemana saja. Iya. Atau Oleh-oleh, misalnya untuk guys. oleh-oleh, untuk orang berangkat haji atau Iya. umroh, ini pas banget deh. Ya, jadi kita buat dalam bentuk frozen yang memang cukup bertahan lama gitu. Saya Dan mudah pernah bawanya, Uni, praktis. kalau ngelihat yang begini itu waktu itu saya pernah ke Minangkabau, Iya. pernah gitu. Ini udah nggak asing bagi mereka yang model begini. Terus di apa namanya Soekarno Hatta, bandara Iya, itu luar ada. biasa. Tapi di Lampung guys, kayaknya ini baru ini ya Uni ya. Iya. Wah keren ini. Kalau rendang Padang banyak lah di Lampung, cuman yang sudah Bukan yang dikemas, berbentuk seperti iya, ini. yang Dia sudah kayaknya- dikemas dan frozen baru kok iya. Kalau ngelihat dari ini nih, ada 4 Iya. jenis, ada rendang daging, rendang jengkol, dendeng, sambal lado, tanah. Iya. Kira-kira apa aja nih jenis Iya. kita yang ada di Koiyuko? Iya. Makasih Mbak Novel, ini sesuai dengan apa ya, dengan selera konsumen. Kita kan juga harus mengikuti ya kritik dari mereka, masukan dari mereka ya, karena rendang ini kan mungkin tidak semua level orang makan ya, seperti anak-anak mungkin kepedesan gitu. Nah, akhirnya Uni buatlah beberapa varian. Sekarang ini ada, kalau rendang aja ada 4 varian. 4 varian. Satu rendang daging yang sudah jelas, kemudian yang kedua rendang paru, ketiga rendang jengkol, itu khas banget ya rendang jengkolnya, dan terakhir Uni mengembangkan rendang bakso. Bakso di Iya, rendang? rendang bakso. Keren. Iya, Baru jadi dengar. biar anak-anak mau makan gitu. dengan tingkat kepedasan yang maksudnya kita tahu. bakso ya untuk Iya. anak-anak lah yang Iya. ininya ya. Betul. Kalau yang dewasa tuh rendangnya biasanya, Oke. jengkolnya malah. Iya, iya. Lalu ini Di samping itu Uni juga ada dendeng balado, Dendeng. ya, dendeng suwir, dan sekarang sudah mulai ada permintaan dendeng paru yang kering yang renyah crispy itu. Kemudian Uni juga ada sambal lada tanah. Sambal lada tanah tuh khas banget dari kampung itu Uni. maksudnya apa tanak itu? Matang. Jadi masaknya nggak pakai digoreng, jadi ditanak sampai dia matang, sehingga juga tidak mudah basi. Sambal lada tanah itu. Jadi cabai warnanya cabai dominan hijau cabai, apa merah? enggak, merah. Merah. Ya, ada juga yang menggunakan cabai hijau, tapi Uni yang Uni jual adalah yang cabai merah. Itu campurannya teri dengan jengkol. Oh. Iya, teri dan iya. jengkol. Guys, Pokoknya khas deh. Guys, ini dari sini guys. Aku cuma cerita loh. Ini dari sini. Air liurnya udah di sini. Terus Kayaknya penggemar jengkol ya. ini teri jengkol kan sambal, aduh. Selain itu Uni juga ada bumbu. Jadi Uni saat ini mengembangkan berbagai macam varian bumbu. Ini kebetulan yang Uni bawa itu salah satu sampelnya adalah bumbu asam pade. Jadi kalau ibu-ibu cantik di rumah mau buat asam pade, nggak mau repot, ini sudah ada bumbu instan. Jadi tinggal dimasukkan ikan atau mau asam pade daging.
itu. Nah, bumbu itu banyak macamnya, Mbak Rafael. Ada bumbu ayam, ayam gulai, ayam opor, ayam bakar ya, ayam bakar. Tapi Segala bumbu ya. macam bumbu Iya. Minang ya. Betul, bumbu nasi goreng, bumbu gulai kambing, bumbu rendang, dan macam-macam varian. Iya. Lalu ada sambal. Nah, Ini yang sambal sambal ini ya? ini yang instan langsung dimakan. Ada sambal lado hijau original, jadi nggak campur apa-apa, hanya sambal lado hijau khas Padang. Kemudian ada sambal cabai hijau teri jengki. Teri jengki tadi. Teri jengki lagi kan? Teri Iya. sama jengki. Iya, teri jengki. Ada sambal lado merah, udang asin, dan cumi asin. Banyak variannya, Variannya varian. banyak Sambal banget. dan bumbu, jadi praktis banget deh sekarang kalau Mbak Novel mau goreng nasi, ini buru-buru, nggak perlu ngulek bumbu, ambil aja bumbu ini sesendok, campur ke nasi udah. Oh, iya, nggak perlu sebotol guys. Enggak, Jadi bisa, benar-benar udah. hanya untuk Karena ya memang bumbu asli banget. bumbunya. Jadi tinggal kalau ditumis atau di Iya. langsung aja ya. Wah, keren ini inspiratif banget ya. Nah, Uni, kalau ini kan produknya kayaknya produk daging ya, Uni, Iya, dan iya. jengkol ya. Ada produk dari ikan, Uni. Produk dari ikan ada, jadi Uni sengaja menyiapkan ikan frozen dalam bentuk mentah fresh ya. Oh, bentar. Jadi ikan mentah itu ada ikan tuna dan ikan simba. Ikan tuna Iya. dan nasi. Tapi kemasannya itu sudah ada bumbunya juga. Oh, Jadi ada dua kemasan uh-huh. ikan mentah sama bumbu. Oh, jadi langsung bisa langsung dimasak Iya, ya. bisa langsung dimasak. Tapi kalau ini nggak mentah ya, udah Oh, gini. kalau rendang itu semuanya Langsung. rendang sama lado tanah sama dendeng itu udah siap makan. Siap makan. Ready to eat. Itu kenapa Uni yang ikan Iya. tidak langsung siap makan? Kayaknya kan orang kan pasti ingat ikan tuh yang segar dong. Oh, iya. Ini memberi pilihan lah ya, ngasih ikan segar. Ikannya juga kalau udah dianggap itu jadi lebih ini ya, Uni ya. Jadi Kan ikan ini itu segar. dipanasin lagi guys. Iya. Kalau itu juga perlu diingetin. Kalau rendang tuh sebetulnya nggak perlu dimasak ulang. Pokoknya makanan yang sudah ready to eat, produk Yoko itu nggak perlu dimasak ulang. Oh. Nah, di sini kan ada. Cukup di Ya. Magicom untuk menghangatkan Boleh gitu ya. dimasukkan ke Magicom atau direndam produk itu beserta kemasan dalamnya dalam air panas. Air panas. Iya, Oh, dalam air gitu. panas. Untuk mencairkannya. Nggak perlu. ya. Kalau dimasak ulang justru cita rasanya Cita rasanya berubah. berubah. Karena Oh, rendang tuh kan gitu. harus hati-hati masaknya, nggak boleh api besar. Jadi Nah, guys, itu penyakit. untuk frozen itu tadi ini apa namanya ilmu nih dari Uni bahwa yang namanya sudah siap saji itu sebenarnya sudah bisa Nggak siap perlu makan, dimasak. nggak perlu dimasak lagi. Iya. Malah kalau dimasak dia hilang cita berubah rasanya, cita berubah. rasanya. Jadi rasanya. masukkan ke Magicom atau rendam pakai air panas. Rendang air panas, iya. Iya. Kukus juga nggak bagus. Nggak apa-apa dikukus. Oh, iya. Baik. Jadi dari banyak nih ya jenis varian yang ada di Koiyoko. Harga ini seperti apa nih? Oh, iya. Beratnya sama kah atau beda-beda gitu? Ada berbagai macam ukuran. Kalau sesuai dengan model kemasan ya. Jadi ukurannya mulai dari 250 gram atau seperempat kilogram sampai setengah kilogram. Jadi kalau orang minta 2 atau 3 kilo ya kita buat satu packaging ini setengah kilogram. Paling muat setengah kilogram. Jadi setengah kilo ini untuk rendang ini berapa Uni? Dia ada setengah kilogram itu 10 picis, 10 potong daging. Terus ditambah dengan bumbu rempah yang cukup kaya karena memang Uni sengaja melebihkan bumbunya. Karena selama ini konsumen itu selalu, Uni aku tuh kalau makan daging udah biasa deh. Anak-anak tuh yang dicarinya bumbu Bumbunya. rendangnya gitu. Iya. Oh iya, akhirnya kita coba respon. Akhirnya bumbunya juga kita lebihkan. Makanya kadang lebih isinya dari Iya. setengah kilogram. Jadi harga berapa nih? Kalau harganya beda ya. Kalau kan Uni ada yang di di Shopee ya kan. Kalau harga publik lah, harga Oh. Shopee kan publis ya? Iya. Publik gitu ya? Iya, Atau itu masih ada bisa 72. 72 Iya, ya. tapi kalau yang 250. Iya, tapi kalau langsung beli secara offline Langsung, itu beda. ya beda. Iya. Bukan reseller enggak Uni? Bukan reseller. Harga di bawah kan ya? Di bawah. Iya. Di bawah. Kalau harga reseller itu 67 kalau nggak salah ya. 67.000. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku guys. Beli satu menjadi reseller. Iya betul nggak Uni? Iya. Tapi mau jadi reseller ini mah modus kan? Beli dengan harga murah. Kayaknya udah pengalaman deh. Saya yang biasa ngomong gitu nih. Iya. Nah kalau rendang daging kan dengan rendang jengkol, jengkol kan mahal ini. Iya. Apa sama enggak? Beda dong. Jengkol tuh kalau nggak musim, aduh lebih Iya, lebih penting dari daging, kan? Daging. Iya. Permintaan orang banyak tapi bahan baku Bahannya nggak nggak ada. Kalaupun ada itu harganya udah Udah
lagi. bingung mau jualnya kan, Iya. mau naikin kasihan juga konsumen kita mau Kita dinaikkan. jengkolnya jengkol tua atau ini? Kalau unir rendangnya harus jengkol tua. Jengkol Karena tua, kalau ya. tidak tua, jengkol itu dia ketika direndang dia pecah-pecah. Iya, terus agak Pahit. lenyer ya. Pahit. Oh iya. Jadi makanya kalau nggak tua nggak pernah ngerendang jengkol deh. Lebih baik nggak usah dulu gitu. Kalau nggak Jadi tua. kalau untuk varian apa namanya model siap saji ini, makanan siap saji dari harga 60 ya ini. Oh, kalau sampai rendang paru itu hanya 40. Kalau 40. offline ya, kalau sebelum itu 45. Oh, jadi harganya mungkin dari 40 sampai ke Iya, 70-an ya. Iya, Uni? kalau ikan masih di bawah 30. Oh, 30 Ada 30 juga. ikan. Oh Ikan iya, 30. jadi Tergantung tergantung dari Iya. produknya ya guys Iya, ya. betul. Terus nah kalau yang model bumbu dan sambal ini seperti apa nih? Iya. Ya tadi itu ada sambal yang kalau sambal ini udah siap saji. Hmm. Iya, ditaruh aja di luar kulkas nanti dia akan mencair sendiri, Iya. udah normal rasanya, nggak perlu dimasak ulang. Ini kan karena dimasukkan ke frozen jadi beku. Nah, ini tinggal masukkan. Kalau bumbu, ini kebetulan bumbu asam pade, ini kayak sambal ya, jadi merah. Bumbu ini ya tinggal ditakar, di sini ada takaran. Kalau ikannya misalnya seperempat atau setengah kilo, berapa bumbu ini pakai itu ada semua. Ini bumbu tinggal campur air, masak sesuai dengan apa ya jenis masakannya. Apakah dicampur santan, campur air, udah tinggal cemplungin aja bahan yang mau dimasak. Ini udah lengkap, nggak perlu nambah apa-apa kecuali seleranya mau misalnya mau manis, mau lebih asin, boleh ditambah sendiri. Iya, Tapi ini udah standar. Standar pas banget Standar, untuk, pas. ini. Satu porsi ya Uni ya. Tergantung ikannya. Kalau ikannya cuma seperempat nih bisa 2 kali pakai. Oh, iya, iya. Tergantung juga. Biasanya kan kalau yang sayur-sayur betulnya ada yang pengen banyak Iya, kuahnya. banyak kuah ya, boleh Iya, banyak juga. kuahnya. Tapi Ada yang pengen kental gitu ada kan juga santannya ya. iya, Gitu. tergantung selera. Tergantung selera. Tapi yang jelas di sini udah dikasih tahu komposisi bumbu dengan ikan yang mau dipakai atau daging yang mau dipakai. Ya, guys. Untuk harga nanti guys kita bisa cek di medsosnya. Tapi nanti sebelum kita bicara medsos. Yang mau siap jadi reseller juga Ya, ditunggu. peluang guys ya, artinya kamu yang sekarang lagi jadi pengangguran karena pandemi yang nggak punya gimana mencari rezeki, ini ada peluang nih di Koyoko ya kan, karena produk UMKM ini hari ini harus apa sih namanya, bela beli produk UMKM, harus saling dukung. Saling dukung. Uni, jadi mulai Maret ya, 2019 atau Uni mulai awal 2020. awal 2020? Awal 2021. Oh, baru. Belum setahun umurnya, belum anniversary belum. Iya. Oh, langsung. Oh, oke. Uni sudah sampai mana nih Koyoko kita? Kalau Lampung sih udah hampir semuanya kali ya, Lampung Sekabupaten 15 kabupaten hampir ya. hampir karena memang melalui relasi teman, keluarga, kenalan dan sebagainya. Tapi kalau keluar daerah Aceh sampai Irian udah pernah. Wow, Irian guys. Wah. Jadi yang di Irian itu sudah makan rendangnya Koyoko. Iya. Iya kan? Sampai ke Aceh. Sampai ke Aceh Dari ujung Surabaya sampai ke ujung guys. Iya. Pemasarannya sudah sampai dari ujung ke ujung. Iya. Ini bagaimana nih proses penjualannya? Apakah memang ada media sendiri, medsosnya, atau ada memang khusus di Shopee dan produk-produk apanya ya, yang penjualan itu Tokopedia Iya, atau apa Tokopedia. seperti itu? Iya. Bagaimana nih untuk pemasaran? Uni di Shopee sudah ada. Shopee ya itu kan, di namanya Koyoko. Koyoko. Oh. Koyoko.id ya. Kemudian di Instagram juga koyoko.id. Kemudian di WA yang paling Paling mudah sekarang banyak ya, kayaknya, itu ke WA mudah. karena kita banyak teman Relasi ya. relasi dari keluarga, teman dan sebagainya. Kemudian di Facebook. Iya, Facebook juga. Koyoko. Koyoko. Wah, jadi semua serba Koyoko. Koyoko. Kalau boleh tahu nih, siapa tahu nih di luar sana sahabat Cawekam ada yang ingin jadi reseller atau pengen langsung nih beli Iya. beli produknya. WA-nya bisnis apa ini? Akun bisnisnya ada, akun bisnisnya mungkin nanti bisa dibantu dituliskan ya. Nanti kita tulis di deskripsi ya guys ya. Iya. 0895 2696 44 kali.
Ya, nanti kita tulis di deskripsi ya guys ya, baik di video maupun di deskripsi video di bawah. Jadi bagi sahabat coekan yang penasaran dengan Ko Iyoko sudah di Lampung tapi nggak cicip, ini telat banget, ketinggalan. Dan yang mau jadi reseller ini jangan sampai nggak menghubungi Uniatri. Ya, Uni membuka peluang ya Uni ya. Iya, insya Allah buka peluang buat yang lain karena sukses tuh kalau bersama-sama kita sukses, jangan sendiri. Ibarat sepuluh Closing statementnya, Uni ingin menyampaikan dulu proses legalitas produk ini ya kita. PRT dan sebagainya, hampir lupa saya ya. Iya. Baik teman-teman di rumah, jadi produk Ko Iyoko ini insya Allah kalau untuk mau proses izin edar BP POM itu sudah hampir final. Kami sudah dapat akun perusahaan dari BP POM RI dari Jakarta. Sekarang tinggal menunggu hasil laboratorium, kemudian nanti kita daftar produk kita. Jadi hampir mungkin sebulan paling lambat insya Allah mudah-mudahan izin edar sudah keluar, nomor MD-nya udah keluar. Nah kemudian halal, terkait dengan halal ini sedang kita proses. Jadi karena kebetulan saya UMKM saya di bawah binaan BRI juga, Pemda Provinsi, Kabupaten Kota juga, Kota Bandar Lampung khususnya, itu juga sedang mempersiapkan proses halal, sertifikat halal. Jadi ada yang dibantu, difasilitasi oleh BRI. Kalau yang produk hewani, daging-daging ini saya dibantu oleh Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Iya. Nah untuk bumbu dan sambal ini juga hampir selesai. Ini sudah mengurusnya sampai PRT. Iya, izin izin edarnya PRT itu sudah hampir juga selesai. Sudah hampir final ya Uni. Ya, jadi jangan ragu untuk menikmati produk Ko Iyoko karena insya Allah semuanya udah terjamin baik dari sisi kesehatan ya, kebersihan dan sebagainya. Iya Uni, sebelum kita ke closing statement, kan banyak nih UMKM yang merasa susah nih. BRT BPOM ini mudah atau susah? Atau harus ada linknya? Iya betul. Jadi kita berbagi juga ya buat teman-teman UMKM yang lain. Jadi sebetulnya kalau kita jeli dan momennya tepat, pengurusan BP POM, halal dan PRT itu tidak sulit. Tidak sulit sebetulnya ya. Jadi memang memakan waktu lama, tapi seperti cerita orang yang makan biaya besar, ternyata yang saya alami enggak. Karena kenapa? Karena momennya tepat. Saya mengurus BP POM itu saat Balai Besar BP POM Provinsi Lampung membuka program pendampingan. Sedang pas programnya. Pas ada program gratis dari pemerintah gitu. Jadi Uni ikut itu. Dan waktunya nggak bisa ditawar-tawar. Memang ada SOP-nya BP POM itu. Uni hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan ini kan belum keluar ya. Tapi insya Allah sudah selesai semua persyaratan. Artinya memang makan waktu lama. Karena ada kunjungan berapa kali, verifikasi tempat dapur semua diperiksa, bahan baku diperiksa. Jadi emang harus sabar, harus berkomitmen lah ya kalau emang ingin produk ini kita jangka panjang, tidak hanya abal-abal mau hanya sekedar ngisi waktu saja. Ya nggak bisa, kalau menurut ini harus serius. Jadi kalau udah terjun harus serius. Nah ini BP POM-nya makan waktu segitu, tapi karena Uni ikut pendampingan maka tidak begitu memakan biaya. Hanya di dapur itu memang tidak ditanggung oleh pemerintah. Maksudnya di dapur ini gimana deh? Untuk BP POM, dapur itu nggak boleh campur dengan dapur. Dapur ini kita ya, dapur nggak boleh. Produksi rumah, betul. Dia harus punya dapur sendiri. Oh gitu. Harus punya dapur sendiri. Oh itu syarat BPOM ya? Iya betul. Itulah yang mungkin makan budget ya, agak besar karena kita harus punya dapur sendiri. Punya dapur sendiri, dipisahkan. Kalau prosesnya tapi kalau misalnya galerinya kan kita nggak punya tempat nih, ya kan? Galerinya masih satu bagian dengan rumah nggak apa? Boleh ya, tapi kalau Uni sekat aja dapur. Jadi emang ada ruang untuk konsumen ya, untuk pelanggan datang, kemudian displaynya kita taruh aja freezer displaynya di situ sehingga yang nggak boleh oleh BP POM itu pelanggan tuh masuk ke tempat kita masak, nggak boleh. Jadi Uni sekat aja dapur ini kebetulan agak besar, sebagian dapur itu untuk orang datang untuk beli. Gitu. Mereka nggak boleh masuk ke ruang masak. Nah, itu ilmu tuh, bocoran tuh guys, ya kan, bocoran biar pas dari staf BPOM datang, BPOM datang, kita nggak gagal lagi. Betul. Jadi emang dijaga standar kok. Kalau menurut Uni sih
apa yang diterapkan, apa yang diatur oleh BP POM itu untuk kepentingan Sebenarnya kita. bukan untuk meribetkan ya Uni ya, Untuk tapi memang kepentingan untuk kita sebagai pengusaha dan untuk kepentingan jaminan konsumen customer, kita. iya, konsumen Iya. kita. Jadi kalau kita ada apa-apa kan kita yang repot nanti. Kadang Misalnya, memang UMKM ini Uni ngapain lah ngurus-ngurus itu, yang penting ada yang beli. Kan Uni ya. kebanyakan kan Iya, gitu seperti pikirannya. itu. Itu Padahal- kalau kita jangka pendek. Pendek. Kita kan inginnya karena Uni juga ingin anak-anak ke depan kan kita nggak bisa jamin ya, Iya. anak kita walaupun udah S2 segala macam tidak mudah juga untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja dengan orang Iya. lain. Kenapa enggak dari sekarang kita bangun jiwa Usaha untuk keluarga ya. mandiri gitu. Iya. Maaf Uni, tadi sudah bicara soal proses ini kita ya, Iya. legalitas kita. Motivasi dong untuk sahabat cewek. Oke, buat Jangan nangis di pojokan. nggak boleh galau. Nggak boleh galau. Buat teman-teman apa nih Sahabat cawekam cawek ya, ya. sahabat cawekam, saya sebetulnya saya belum apa-apa. Uni baru seumur jagung juga usahanya, tapi mungkin karena kesungguh-sungguhan dan memang berkomitmen apapun yang kita lakukan itu harus berangkat dari kesungguh-sungguhan, harus bekerja terus, nggak boleh berhenti. Oh kita ketemu halangan tuh berhenti, jangan. Ini terus. Akhirnya soal hasil tuh nggak urusan kita. Hasil tuh urusan yang di atas. Tapi usaha harus dijalankan. Itu satu. Yang kedua, ya nggak boleh nanggung-nanggung. Ketika sudah memilih keputusan untuk berusaha, komitmen apapun yang terjadi. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang Uni rasakan, selama ini mungkin lebih banyak kita menggunakan medsos itu hanya untuk buang-buang waktu ya. Main Terutama ibu-ibu yang banyak di rumah barangkali TikTokan. nah itu kan itu kayaknya nggak manfaat banget Iya. deh gitu. Nah sekarang kenapa nggak jari-jari kita itu juga menghasilkan pundi-pundi rupiah? Nggak bisa masak jadi reseller guys. Ya diri sana gitu Iya. bener ya. Jadi nggak ada kata tidak mungkin, semuanya bisa kita lakukan. Semua bisa kita lakukan. Melihat peluang ya. Tapi jangan dulu berpikir hasil, karena hasil itu bukan urusan kita. Hasil itu tergantung usaha, ya kan? Kerja keras kita, doa dan juga keberuntungan hidup kita. Saya rasa itu. Ya, mungkin Uni ini juga nggak langsung sukses ya Uni ya. Pasti patah. Selamanya masih jatuh ada bangun merintis itu kok. pasti Betul. ya. Proses gagalnya ada nggak nih? Ada dong, ketika menjelang Lebaran puasa, nah ini dirasakan betul dampaknya ya. Ketika menjelang puasa mungkin orang berasumsi nih dapat daging nih gitu kan, jadi emang ada penurunan. Tapi saya tidak mati langkah. Saya berpikir ketika orang menaruh daging di rumahnya, itu pasti mereka butuh bumbu. Nah akhirnya Uni Inovasinya buat inovasi bumbu. langsung bumbu Wah, gitu. Jadi iya. karena ada juga yang minta Uni jual bumbu nggak? Oh iya nanti ya kita sediakan. Nah itu momennya tepat banget, begitu Lebaran Haji saya buat bumbu. Iya. Jadi orang yang punya daging tinggal Uni bumbu ayam, bumbu kambing, bumbu itu. Itu yang kata Uni tadi, ngeliat peluangnya juga. Kalau Inovasi. hari ini daging rendangnya lagi nggak laku karena Iya. ada Lebaran Haji atau Iya, Lebaran betul. ya jual Itu bumbunya. contoh kecil dari Iya. inovasi. Jadi kita emang harus berinovasi terus. Iya, harus kreatif guys. Harus kreatif. Ya, jadi handphonenya jangan tiktokan aja. Ya, harus contoh nih Uni nih. Ya. Terima kasih Uni sudah bersedia hadir di studio Cawekam. Sebuah kebanggaan bisa memperkenalkan produk Koiyoko-nya dan motivasi inspirasi dari Uni Yetri. Semoga usahanya lancar, maju, sukses dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yuntin Sanggem bersama Uni Yetri. Iya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.